bagaimana sebetulnya cara pandang kita dalam melihat nikmat Allah? Maka jawabannya Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maaf muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk yaitu saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini sebuah renungan tentang cara pandang kita terhadap nikmat Allah. Cara pandang kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu memiliki cara dalam memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah karena kita hidup di dunia ini, yang mana dunia ini memiliki karakter fana. Fanaun itu diambil dari bahasa Arab, fania yafna, yang artinya akan lenyap, akan binasa. Lawan dari baqa. Baqa itu kekal, fana tidak kekal. Dunia ini fana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la atau Sabbihisma yang bunyinya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dunia itu tidak kekal, yang kekal hanyalah kehidupan akhirat. Yang kekal adalah kehidupan akhirat dan lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Tapi mau tidak mau, kita harus melewati fase kehidupan di dunia ini. Hanya saja jangan sampai lupa oleh kita tentang sifat dunia yang fana. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 96. Quran surat An-Nahl ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, "Ma 'indakum min fad wa ma 'indallahi baq." Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat dunia, maka itu pasti akan lenyap. Dan apa saja yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa saja yang di sisi Allah itu pasti kekal. Ya. Di antara ahli ilmu menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita umpamanya makan, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dengan mengucap alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibawa sampai akhirat. Akan dibawa sampai akhirat. Adapun makanan yang kita makan itu perkara dunia yang hanya berakhir di dunia ini.
dia akan jatuh. Ini contoh sederhana, berlaku juga untuk semua aktivitas yaitu di dunia ini. Maka beruntunglah orang beriman ya, ketika dia yaitu mendapatkan nikmat dunia, lalu dia bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah, maka ya nikmat dunia itu ya menghantarkan dia mendapatkan sesuatu yang lebih kekal daripada dunia itu, yaitu ucapan alhamdulillah atau ibadah syukur dia kepada Allah SWT. Dan merugi ya, orang yang mendapatkan kenikmatan dunia lalu tidak diiringi dengan rasa syukur, tidak diiringi dengan rasa syukur, sehingga lenyap begitu saja tanpa ada bekas yang bisa dia bawa pulang ke akhirat. Eman sudah bergelimang nikmat dunia, tapi kemudian lenyap begitu saja tanpa bekas yang bermanfaat bagi dia untuk akhiratnya, alias dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ya di dunia ini. Baik, dua ayat ini jamaah yang menegaskan begitulah wajah asli dunia, fana, fase yang mesti kita lalui. Fana, binasa, lenyap. Kalau kita perinci lagi, maka kita akan menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yaitu ya, kita akan mengalami yang namanya kekurangan harta. Manusia di dunia ini akan mengalami yang namanya kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kalau nggak dia yang mati, anggota keluarganya yang mati, berkurang. Ya bisa lihat ya, tahun ini mungkin ada keluarganya yang sudah tidak lengkap lagi, sudah dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian juga selain itu kekurangan dalam aspek hasil panen, kekurangan dalam aspek kesehatan. Semakin tua ya usia seseorang, kesehatannya juga semakin tidak prima, semakin menurun. Dan seterusnya, begitulah ya fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini yang mesti tidak bisa kita hindari jemaah. Permasalahannya, problemnya adalah ketika kita sandingkan fenomena-fenomena yang kita sebut tadi ya dengan keinginan kita manusia. Keinginan kita manusia itu cenderungnya berkebalikan dari wajah asli dunia, alias manusia itu ingin kekal. Manusia ingin hidup kekal. Manusia tidak ingin mati. Manusia tidak ingin kekurangan, baik dalam hartanya, jiwa, hasil panen, kesehatannya, menolak tua. Jangan juga sekarang ada slogan menolak apa? Tua. Ada kan? Apa bisa kita menolak tua? Tidak bisa. Pokoknya kalau sudah waktunya tua ya, tua. Terima saja. Tapi itu menunjukkan fitrah manusia sebetulnya ingin yaitu kekal. Nah, zaman juga Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang saling bertolak belakang ini ya kerap sekali menimbulkan persoalan, sehingga orang yang tidak segera mengatasi problem ini
Apa problemnya? Yaitu pertentangan antara harapan dengan kenyataan. Dia bisa berlarut-larut dalam kesedihan, nggak tuntas dalam kesedihan, ya, kegalauan yang berkepanjangan, karena tidak terima dengan kenyataan dunia ini yang mesti akan fana. Baik. Dari konflik ini atau problem ini jamaah, kita harus butuh yang namanya kajian kita ini, judulnya yaitu cara pandang kita dalam melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga, ya, beberapa poinnya pasti akan lenyap juga di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi bahan perenungan juga, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan suatu doa di dua keadaan yang bertolak belakang. Dua keadaan ini adalah keadaan senang dan keadaan susah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu kana idza ra'a ma yasurruhu, adalah, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu biasa mengucapkan sesuatu ketika beliau melihat hal yang beliau sukai, alias ketika mendapatkan nikmat. Bila mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ini yang beliau ucapkan ketika mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yasuruhu qala alhamdulillah ala kulli hal, dan ketika beliau melihat sesuatu yang menyedihkan beliau, alias kebalikan dari keadaan yang pertama, keadaan susah, ya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, di dalam hadis ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa perhatikan dua keadaan yang berbeda, bahkan perbedaannya sangat mencolok, ya, bertentangan. Keadaan senang dan keadaan susah itu beliau sikapi dengan ucapan yang sama, yaitu pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan ucapan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan senang, dapat nikmat, itu mudah kita untuk memahaminya, ya kan? Mudah untuk kita memahaminya, memang pantas, ya, sesuai kita mengucap alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan keadaan yang susah, justru kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, berarti di sini ada suatu cara pandang seorang yang beriman ketika melihat ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lenyap atau hilang. Sehingga dia
selain bersabar ya tentunya, dia tetap bisa bersyukur. Dia tetap bisa bersyukur padahal di tengah dia dalam kondisi mendapatkan suatu musibah, yaitu lenyapnya satu atau dua nikmat Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Taib. Jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menasihatkan di dalam salah satu diwannya. Diwan adalah kumpulan nasihat-nasihat beliau dalam bentuk yaitu syair. Beliau mengatakan sihatun nazar fil umur najatun minal ghurur. Sihatun nazar ya fil umur najatun minal ghurur, yang artinya sehatnya seseorang memandang, atau tepatnya ya, tepat dan benarnya seseorang dalam memandang segala perkara itu najatun, menyelamatkan dia minal ghurur, dari yang namanya ketertipuan. Ya, cara pandang yang tepat dalam segala perkara membuat dia selamat dari ketertipuan. Sebaliknya, kalau orang enggak punya cara pandang yang tepat, dia akan tertipu. Tertipu. Al-ghurur jamaah juga termasuk sifat dunia. Selain fana tadi di muka kita sudah sampaikan, al-ghurur itu juga sifat dunia ini. Seperti yang Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata', kesenangan al-ghurur yang menipu. Kalau orang enggak punya cara pandang yang tepat, dia akan tertipu dengan dunia ini jamaah. Tertipu dengan gemerlapnya mata, kesenangan-kesenangan di dunia ini. Ya, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, mata'un fanin ghar liman rakana ilaih. Dunia itu mata', ada kesenangan di dalamnya, tapi fan itu adalah fana. Fana, lenyap, tidak abadi. Gharun, menipu bagi siapa yang rakana ilaihi, ambisius terhadap dunia. Ambisius terhadap dunia, tergila-gila dengan dunia, dia pasti akan tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Dia sangka itulah kesenangan yang final. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahu yaghtarru biha wa ta'ajjabahu. Orang yang ambisius dengan dunia tertipu dan takjub dengan matanya dunia ini, kesenangan dunia. Hatta ya'taqida annahu la dara siwaha wala ma'ada wara'aha. Sampai parahnya jamaah, dia punya keyakinan bahwasannya setelah kehidupan dunia ini tidak ada lagi kehidupan, enggak ada lagi tempat kembali, selesai. Kenikmatan hakiki bagi bagi dia itu hanya di dunia, di akhirat enggak ada. Sudah final bagi dia kenikmatan di dunia ini. Tertipu dia bahwa nanti di akhirat ada kenikmatan yang lebih baik daripada dunia ini, yang abadi, yang tidak membosankan.
Di dunia ini jemaah, kalau kita renungkan, ya, apa yang dianggap memuaskan bagi seseorang, nyatanya dia tidak bisa menikmatinya dan merasa puas dengan sesuatu itu. Katakanlah dia senang yang namanya makanan berupa yaitu kue yang dia sukai. Begitu dia makan, dia akan menikmati di suapan pertama, kedua, ketiga, ya, dan seterusnya. Apakah dia bisa menikmati kue tersebut? Jawabannya tidak bisa. Padahal itu makanan kesukaan dia. Padahal itu makanan kesukaan dia jemaah. Tapi orang yang tertipu, maka ambisius dia terhadap kenikmatan dunia itu luar biasa. Begitu misalkan ada persoalan atau masalah yang dia hadapi, dia berusaha untuk yaitu menyelesaikannya dengan hura-hura, dengan foya-foya, lari ke yaitu gegap gempitanya dunia. Dia anggap itulah yang bisa melupakan dia dari masalah. Tapi nyatanya begitu selesai dia senang-senang, masalah itu enggak pergi, menghampiri lagi. Ketahuilah bahasanya orang seperti ini bukan sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang lari dari masalah. Dia enggak sadar. Solusinya bukan itu. Kalau diatasi dengan berfoya-foya, bersenang-senang, maka sesungguhnya masalah itu ibarat bayang-bayang yang senantiasa mengikuti dirinya. Solusi atas semua permasalahan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yaitu tenggelam dalam kenikmatan dunia. Dan ini real jamaah. Kalau kita tanya-tanya lah iseng ke mahasiswa yang sekarang ini ya, itu ada suatu kebiasaan yang mungkin di zaman kita bapak-bapak kuliah dulu tuh nggak ada. Ketika kami tanya, ya, apa yang sering dialami, ya, atau kesulitan yang sering dialami oleh mahasiswa kekinian, mereka jawab susah tidur, susah untuk tidur. Jadi malam itu gelisahnya bukan main. Dan ini pernah kami tanyakan di 2 atau 3 generasi yang berbeda di zaman milenial ini. Persoalan yang diantaranya adalah mereka sulit untuk tidur malam, kesulitan. Baik, saya tanya lagi, apa kira-kira permasalahannya? Di antara mereka ada yang menjawab, bahasa gaulnya adalah overthinking. Overthinking. Apa itu terjemahannya? Banyak pikiran. Kira-kira mikir apa ya mahasiswa ya? Masih muda, belum berkeluarga, mikir tugas. Taib. Mikir apa? Mikir tugas. Tapi cara penyelesaiannya adalah minum kopi. Ya jelas saja nggak bisa tidur. Ya, minum kopi di warung. Jelasnya nggak bisa tidur. Apakah tugasnya bisa selesai dengan minum kopi? Jawabannya enggak, ya kan? Tapi itulah fenomena yang memang real kita dapatkan di antara ya masalah yang dihadapi mahasiswa milenial sekarang. Baik jamaah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia ini karena dia yakin ada kehidupan lagi setelah dunia ini. Ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada dunia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sebetulnya cara pandang kita dalam melihat nikmat Allah. Maka jawabannya
Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 dan Quran surat Ibrahim ayat 34. Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti akan, yaitu tidak bisa kalian menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah sangatlah banyak sekali. Sangat banyak. Adapun uang kita itu masih sedikit ya, karena bisa dihitung, ya enggak? Sekian saldonya, oh berarti kurang banyak itu, karena masih bisa apa? Dihitung. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung lagi, karena itu sudah saking banyaknya. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, Quran surah Ibrahim ayat 34 yang Allah Ta'ala berfirman, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab di sini? Kata para ulama tafsir, yaitu bila adat wa ihsa. Tanpa bilangan dan perhitungan. Alias yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat sangat amat banyak sekali. Ya. Atau juga tanpa batas maknanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua ayat ini maka kita bisa rumuskan cara pandang kita terhadap nikmat Allah itu adalah jika Allah memberi kita rizki tanpa batas, maka cara pandang kita terhadap nikmat Allah juga jangan cara pandang kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tanpa batas. Sekali lagi, jika Allah memberi kita rizki dan nikmat tanpa batas, maka cara pandang kita terhadap nikmat Allah juga tanpa batas. Atau bahasa mudahnya, melihat nikmat Allah itu dengan pandangan yang luas, bukan pandangan yang terbatas. Itu mudahnya. Ya. Dengan cara pandang seperti ini, jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan tetap bisa yaitu bersyukur. Walaupun dia mengalami yaitu kehilangan nikmat. Sebab nikmat Allah itu luas, tidak hanya terfokus pada yang hilang itu. Ya. Dia bisa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa galau, tidak terlalu yaitu sibuk memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hilang. Ya. Konsep ini yang membuat kita bahagia, membuat kita kemudian leluasa dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini. Karena dia tidak membatasi nikmat Allah hanya ada pada misalkan katakanlah harta tadi, duit yang dia punya triliunan rupiah, itu pun masih bisa dihitung, berarti kan sedikit. Tapi karena dia punya cara pandang yang sempit dalam melihat nikmat Allah hanya ada pada harta, begitu ada kekurangan di dalam hartanya, dia pasti akan merasakan kehilangan sesuatu yang amat sangat besar. Dia akan merasakan kehilangan sesuatu yang amat sangat besar. Sehingga dia akan terpukul juga dengan yaitu keterpukulan yang sangat besar juga, seiring dengan dia membatasi yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengar cerita ada orang yang
bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan dia terlambat datang ke bandara. Setelah itu ternyata tiketnya hangus, pesawat sudah berangkat. Tahu-tahu berikutnya ada berita pesawat yang barusan berangkat itu jatuh dan meledak. Barulah dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal macet itu sesuatu yang tidak disenangi oleh kita. Ya kan? Tiket hangus, kehilangan nikmat Allah berupa uang sekian juta. Kemudian nikmat dia untuk sampai kepada tempat yang dia tuju juga hilang. Alias gagal untuk menuju tempat yang dia tuju, entah pulang kampung atau yang lainnya. Tapi dia bisa bersyukur karena melihat ya bahwa alasannya Allah Subhanahu wa taala tengah menyelamatkan dia. Baik. Ini contoh realnya jamaah. Dia ya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia baru saja mengalami yaitu musibah. Hanya saja kita kadang langsung tahu apa hikmah di balik yaitu apa yang tidak kita sukai, kadang kita enggak tahu langsung. Yang tahu langsung ya alhamdulillah, Allah kasih pelajaran supaya kita meningkat imannya. Kalau kita belum tahu hikmah, maka ini ujian dari Allah supaya kita tetap bersabar dalam berhusnudzon kepada Allah. Baik. Ini sekali lagi jamaah, cara pandang kita terhadap iman Allah adalah pandangan yang luas, bukan pandangan yang terbatas. Kita lihat beberapa praktik dari orang-orang saleh terdahulu. Di antaranya seorang tabi'in bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi wafat tahun 104 Hijriah. Dikisahkan di dalam kitab As-Siqat karya Ibnu Hibban dan Tarikh Dimashq yang ditulis oleh Ibnu Asyakir. Yang menarik dari sosok Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah adalah doa beliau yang sempat viral dan tersebar di zamannya di Baghdad. Kisah kehidupan beliau banyak sekali menakjubkan, tapi kita hanya fokuskan kepada lafaz doa yang beliau yaitu tuturkan. Tersebar di kalangan masyarakat pada saat itu. Abu Kilabah ini orang yang hidupnya susah, tapi dia seorang ulama ahli hadis, murid langsung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau hidup susah, miskin, ditambah lagi jamaah penderitaan beliau adalah nyaris semua anggota tubuhnya yang pokok hilang. Kedua kaki beliau sudah enggak ada, kedua tangan juga sudah enggak ada, penglihatan kedua-duanya sudah hilang, tinggal lagi pendengaran yang itu pun sudah melemah dan lisan saja. Terus bagaimana beliau bisa hidup di tengah kekurangan yang luar biasa itu? Beliau dibantu anaknya semata wayangnya, tapi itu kita tidak angkat kisahnya karena akan sangat panjang nantinya. Kembali kepada fokus doa yang beliau lafadzkan. Doa itu berbunyi, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Yang artinya, Allahumma ya Allah, bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu, syukur yang bisa mengcover ya nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, alias yaitu syukur yang memang representatif ya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi di doa ini sekilas kita memahami Abu Kilabah merasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan jadi bertanya, nikmat besar apa sih yang sampai kemudian membuat Abu Kilabah doa seperti ini? Ya, kita lanjutkan dulu. Wa faddaltani, dan engkau ya Allah telah mengunggulkan aku di atas semua yang engkau ciptakan. Rasa penasaran ini tidak hanya ada pada diri kita jamaah. Beliau hidup serba kekurangan, bahkan sangat amat kekurangan. Tapi di dalam doanya ya beliau minta bantu ya Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersyukur atas suatu nikmat. Rasa penasaran ini ya membuat seorang petugas penjaga
perbatasan negara atau yang disebut dengan ribat, yang bernama Abdullah bin Muhammad. Ini ingin menemui Abu Kilabah, tapi petugas ini nggak tahu kalau itu Abu Kilabah seorang ahli hadis. Taunya belakangan setelah meninggal dunia, dan itu kisahnya panjang, tidak kita bahas. Petugas ini mendatangi Abu Kilabah untuk apa jamaah? Untuk meluruskan. Jangan-jangan bapak ini nggak tahu makna doa yang dia lafadzkan. Orang serba kekurangan kok, ya doanya seperti orang yang mendapatkan nikmat besar. Menurut dia doa ini cocoknya dilafadzkan oleh orang yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak dan besar. Dia datang, lalu dikonfirmasi, Pak, apakah benar Anda melafadzkan doa ini? Jawab Abu Kilabah, benar. Tambah heran lagi dia melihat rumahnya, keadaan beliau yang real seperti itu tadi yang kita sampaikan. Lalu beliau bertanya lagi, tolong jelaskan kepada saya Pak, nikmat besar apakah yang Allah berikan kepada Anda? Apa jawab Abu Kilabah? Ya, bagian akhirnya saja supaya ringkas, yaitu beliau mengatakan, lima an'ama alayya min lisani hadza. Allah sudah memberikan aku nikmat berupa lisanku ini. Allah sudah memberikan aku nikmat berupa lisanku ini. Jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar ya. Abu Kilabah Al-Jarmi tidak membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada kelengkapan anggota tubuh. Beliau masih melihat ada nikmat Allah yang masih Allah jaga berupa lisan. Yang lisan itu bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini orang yang bisa menangkap. Tapi kalau orang yang nggak bisa menangkap nikmat ini, maka lisannya bukan zikir yang dilafadzkan, tapi apa? Sambat, sambat, sambat dan sambat, mengeluh dan mengeluh atas semua keadaan. Nah, Abu Kilabah tidak. Nikmat Allah yang masih ada berupa lisan ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau melihat ada orang yang lebih parah daripada beliau, yang lisannya malah digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas, digunakan untuk berdusta, untuk menggibah, untuk memfitnah, menghina dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, wa faddaltani ala katsiri mimman khalaqta tafdila, engkau telah mengunggulkan aku ya Allah di atas semua makhlukmu. Artinya lisannya beliau gunakan untuk hal-hal itu ibadah kepada Allah. Ini Abu Kilabah Al-Jarmi. Yang kedua dari tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Sama, ringkas saja, ketika beliau harus diamputasi kakinya, salah satu kakinya, ya. Waktu itu di Damaskus, beliau harus diamputasi kakinya. Kemudian khalifah yang ada di Damaskus itu mencoba untuk membesarkan hatinya, dikuatkan, ya. Karena siapa yang tidak sedih jamaah ya? Ada salah satu anggota tubuh kita yang hilang. Jangankan kaki, jempol kita aja kalau hilang sudah payah kita ya. Nggak bisa buat SMS-an, nggak bisa buat yaitu WA-an. Ini kaki hilang, diamputasi. Tapi Urwah bin Zubair lebih menakjubkan lagi, dalam doa beliau itu menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hilang ini dengan mengatakan, ya, doa ini diabadikan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, Allahumma kana li banunu sab'ah fa akhadta wahidan. Ya Allah, dulu aku punya 7 anak, lalu engkau ambil 1 alias wafat 1. Karena beliau safar dari Madinah ke yaitu Damaskus. Di saat perjalanan itu anaknya wafat 1. 7 jadi 6. Ya. Wa abqaita li sittah, engkau sisakan aku 6 ya Allah. Kau ambil 1, kau sisakan 6. Wa kana li atrafun arba'ah, aku dulu punya 4 anggota. Maksudnya apa? 2 tangan dan 2 kaki.
fa akhadta wahidan wa abqaita salasa. Lalu engkau ya Allah hari ini mengambilnya satu dariku, tapi engkau sisakan 3. Wala ini betalaita laqad afaita wala in akhadta laqad abqait. Ya Allah, sesungguhnya engkau jika mengujiku, maka masa aku dapat nikmat itu masih lebih lama daripada masa di mana aku mendapatkan ujian. Ya Allah, ketika engkau mengambilku mengambil sesuatu dariku, sesungguhnya engkau juga menyisakan untukku. Allahu Akbar. Urwah bin Zubair jamaah melihat nikmat Allah itu luas, tidak hanya terfokus pada yang hilang. Anaknya 7, diambil Allah 1, tapi Allah sisakan 6. Kemudian anggota tubuhnya ada 4, diambil 1, beliau melihat yaitu 3. Karena masih banyak ada orang yang yaitu sudah kehilangan banyak anggota tubuhnya, atau ada orang yang wafat. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa setiap kali Allah memberikan ujian lalu dibandingkan dengan dia mendapatkan nikmat, masih lebih lama dan panjang Allah memberikan nikmat. Ini luar biasa. Cara pandang yang luar biasa selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kalau kita ketika kita kehilangan sesuatu, sangat fokus terhadap yang hilang itu. Meskipun memang berat, maka nanti akan disebutkan bagaimana supaya kita bisa mudah yaitu menerapkannya jamaah. Ketika kita kehilangan yaitu barang yang berharga dari kita, katakanlah itu HP hilang, yaitu musibah, betul, kita harus sabar. Tapi segera kita programkan pikiran kita dan hati kita, lihat nikmat Allah yang masih ada. Untung yang hilang cuma HP, bukan apa? Kepala kita misalkan ya. Bahaya ini, bukan jempol kita tadi. Ya. Siapa yang enggak pernah kehilangan dompet? Wah, itu ribet ya. Kehilangan apa? Dompet. Di situ ada surat-surat. Ada KTP, ATM, STNK. Duit berapa di sana? Ya. Enggak penting duitnya, yang penting apa? Surat-suratnya kan. Nah, kalau hilang harus ngurus riwari sana kemari. Ribet, betul. Itu suatu musibah. Tapi jangan kita berlarut-larut dalam situasi yang yaitu menyedihkan itu. Langsung kita programkan, alhamdulillah yang hilang cuma dompet, bukan nyawa saya. Bukan orang yang saya cintai. Ngurus surat itu gampang, tapi kalau ngurus nyawa ini bagaimana caranya? Ya. Ngurus anggota tubuh kalau sudah hilang nggak bisa, sudah dikembalikan lagi. Kalau surat-surat itu hilang, masih bisa kita usahakan walaupun kita butuh perjuangan. Dan disitulah yaitu nilai pahalanya, kesabaran kita. Kita diuji oleh Allah itu pasti kita sanggup. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa itu melebihi dari kapasitasnya. Pasti pas, sesuai. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan cara pandang ini, cara pandang yang tepat untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jamaah adalah berdoa supaya kita bisa menjadi ahli yang bersyukur. Ahli syukur, berdoa. Dan doanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lafadzkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, Allahumma ya Allah, bantu aku untuk bisa mengingatmu, bantu aku supaya bisa bersyukur kepadamu dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi asal syukur ini kita minta pertolongan juga kepada Allah. Jangankan dalam musibah, dalam nikmat kadang kita sulit untuk bersyukur, kita lupa, ya kan? Lupa bersyukur kepada Allah. Yang kita ingat adalah kemampuan kita, prestasi kita, kan gitu. Waktu dalam keadaan susah kita ingat Allah terus. Begitu dapat nikmat lupa, banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita butuh pertolongan. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu dengan azan, terus nanti kita sambung lagi biidznillah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan insyaallah 2 poin lagi jemaah tentang bagaimana supaya kita bisa terbantu untuk memiliki cara pandang yang tepat dalam melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah dengan berdoa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sadari kita ini lemah ya, enggak bisa melakukan suatu amal soleh kecuali dengan pertolongan dari Allah. Di Quran surah An-Nahl ayat 19 itu juga ada doa dari Nabi Sulaiman. Beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantu aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu Nabi Sulaiman, nabi ya, mendapatkan nikmat yang amat sangat banyak itu, tetap minta pertolongan kepada Allah untuk bisa yaitu bersyukur kepada Allah. Lalu ya, kita tentu lebih yaitu pantas lagi ya untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Ini cara supaya kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Kita bandingkan dengan orang yang lebih bawah daripada kita. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kalian orang yang lebih bawah daripada kalian, dan jangan melihat orang yang lebih atas daripada kalian. Itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Artinya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih atas dari kita nasibnya, pasti kita enggak akan bisa melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Tapi ketika kita melihat orang yang lebih bawah kondisinya daripada kita, itu muncul potensi-potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa berdayakan potensi itu. Sebagaimana Abu Kilabah tadi, ketika beliau bandingkan dengan orang yang lebih parah daripada beliau, terlihatlah ada potensi dalam diri beliau, yaitu lisan beliau, supaya untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, dengan cara yaitu menuntut ilmu. Karena ilmu itu cahaya jamaah. Cahaya yang kita butuhkan untuk memandang. Sebaliknya kebodohan itu adalah suatu kegelapan. Sehingga mata kita walaupun sehat walafiat, tapi kalau enggak ada cahaya, kita enggak akan bisa berjalan dengan baik. Kita enggak akan bisa membedakan mana jalan, mana jurang ya. Mana bahaya, mana bukan. Maka kita butuh ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka banyak-banyak kita menuntut ilmu, datang pengajian seperti ini ya, mendengarkan ceramah via yaitu YouTube ya, atau membaca kitab-kitab ya sejarah yaitu nabi kita, para nabi, sejarah para nabi, sirah mereka. Ini ilmu yang luar biasa ya. Sebagaimana disebutkan, misalkan salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sakit demam, lalu dijenguk oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Ibnu Mas'ud menjenguk Nabi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyentuh ya kulit Nabi SAW dan kaget betapa panasnya, panas yang diderita oleh Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Jangan heran, sesungguhnya aku ketika kena demam itu seperti 2 orang yang demam di antara kalian. Jadi demamnya Nabi itu seperti 2 orang yang demam. Katakanlah kalau demamnya seseorang itu 40 derajat kali 2, berarti 80 derajat. Ini luar biasa sangat panasnya ya yang diderita Nabi. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzalika anna laka ajran, wahai Nabi, apakah itu supaya engkau mendapatkan 2 pahala?" Maka jawab Nabi, "Ya, supaya aku mendapatkan 2 pahala." Nah, cara pandang ini tidak melihat yaitu kesehatan yang hilang kemudian menjadi sakit, tapi melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala di balik sakit ini adalah pahala kalau kita sabar. Nah, ini cara pandang kita kalau didukung dengan ilmu.
Dan waspadalah dengan hal yang bisa merabunkan mata kita, yaitu maksiat. Terusan dari nasihat Imam Syafi'i tadi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi kemaksiatan dan dosa itu akan bisa membuat rabun ya cara pandang kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya itu nikmat, tapi dalam pandangan dia itu bukan nikmat, sehingga dia gagal bersyukur. Yang ada hanyalah mengeluh. Kalau gagal bersyukur berarti nikmat itu akan lenyap, jemaah. Kata para ulama, an-ni'matu law sukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri akan tetap, tapi kalau dikufuri akan lenyap. Nikmat kalau disyukuri akan tetap, tapi kalau dikufuri akan lenyap. Ya. Baik. Jadi solusinya adalah dengan banyak istighfar. Karena istighfar itu akan membersihkan ya hati kita dari noda-noda hitam dosa. Hadza wallahu taala bisawab. Ini bisa kita sampaikan tentang cara pandang kita terhadap nikmat Allah. Mari kita pandang nikmat Allah itu dengan pandangan yang luas, bukan dengan pandangan yang terbatas. Barakallahu li wa lakum. Jelas insyaallah, tinggal kita mengamalkan dalam kehidupan sehari kita. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.